Ancaman pembunuhan. Pagi itu di kantor gubernur terasa berbeda. Dina baru saja menyelesaikan pertemuan dengan timnya saat Andre masuk ke ruangannya dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah amplop coklat besar, terlihat lusuh seperti habis dilempar sembarangan. "Dina, ini baru saya tiba. Tidak ada pengirimnya," kata Andre sambil meletakkan amplop di meja. Dina mengerutkan kening. "Amplop apa ini? Kau sudah membukanya?" Andre menggeleng. "Aku ingin kau lihat sendiri." Dina membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan berwarna merah menyala. "Jika kau tidak mundur, kau tidak akan melihat matahari terbit lagi." Bersamaan dengan itu, ada foto Dina dan keluarganya yang diambil dari jarak dekat. Dina terdiam, tangannya gemetar. Andre yang melihat reaksi itu segera mendekat, mengambil kertas dari tangan Dina. "Sial," Andre mengumpat pelan. "Ini sudah kelewatan, Din. Kita harus melibatkan polisi." Dina menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Mereka mencoba menakut-nakuti aku, tapi aku tidak bisa membiarkan ini menghentikanku, Andre." Andre menatapnya tajam. "Dina, ini bukan soal keberanian, ini soal nyawamu. Orang-orang ini jelas tidak main-main." Beberapa jam kemudian, Dina memanggil kepala keamanan pribadinya, Pak Herman, ke ruangannya. Pak Herman, pria parubaya dengan wajah tegas, membaca pesan ancaman itu dengan ekspresi serius. "Bu Gubernur, ini bukan ancaman biasa. Foto ini menunjukkan bahwa mereka tahu rutinitas Anda dan keluarga. Kita perlu meningkatkan keamanan," ujar Herman. "Jadi, apa yang kau sarankan?" tanya Dina. "Kita perlu memindahkan keluarga Anda ke tempat aman sementara waktu. Selain itu, kita juga harus mengurangi kegiatan publik Anda untuk sementara." Dina menggeleng. "Mengurangi kegiatan publik? Itu seperti mengakui bahwa mereka berhasil. Aku tidak mau terlihat lemah." Herman tetap tenang, tetapi suaranya tegas. "Bu Dina, keamanan Anda lebih penting dari citra. Lawan Anda tidak peduli dengan kehormatan Anda. Mereka hanya ingin Anda keluar dari permainan." Andre ikut menyela. "Herman benar. Aku tahu kau keras kepala, Din. Tapi ini serius. Jika kau tetap begini, mereka bisa benar-benar mencelakakanmu." Dina menghela napas berat, lalu menatap mereka berdua. "Baik. Lindungi keluargaku, tapi aku tetap akan melakukan pekerjaanku. Tidak ada kompromi soal itu." Konflik internal, tekanan yang menguras emosi. Malam itu, Dina duduk sendirian di ruang tamu rumah dinasnya. Di tangannya ada foto lama dirinya bersama orang tuanya. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena ancaman, tetapi juga karena beban tanggung jawab yang terus menumpuk. Andre datang membawa 2 cangkir teh, duduk di sofa di depannya. "Kau kelihatan seperti baru saja ditabrak truk." Dina tertawa kecil, meski tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Terasa seperti itu. Kau tahu, Andre, aku selalu berpikir aku siap untuk ini. Tapi kenyataannya jauh lebih berat." Andre menyeruput tehnya sebelum menjawab. "Din, kau tahu apa yang membuatmu berbeda dari mereka? Kau peduli, dan itulah alasan mereka takut padamu. Orang seperti kau adalah ancaman bagi mereka yang hanya peduli pada diri sendiri." Dina tersenyum tipis. "Kadang aku bertanya-tanya, Andre, apa aku terlalu keras kepala? Apa aku memaksakan sesuatu yang tidak bisa diubah?" Andre menggeleng. "Tidak ada yang salah dengan keras kepala, kalau kau tahu itu untuk hal yang benar. Tapi kau harus tahu kapan meminta bantuan, Din. Kau tidak bisa melawan mereka sendirian." Konspirasi di balik layar. Di tempat lain, di sebuah ruang gelap dengan hanya satu lampu menyala di tengah, Pak Taufik duduk bersama beberapa tokoh politik. Di hadapannya ada seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka. "Kita sudah kirim pesan, tapi dia masih belum mundur," kata pria itu dengan nada dingin. Pak Taufik menghela napas, lalu berkata, "Dia keras kepala. Tapi kita punya cara untuk membuatnya menyerah. Fokus pada keluarganya. Kalau itu tidak cukup, kita siapkan langkah terakhir." Pria itu tersenyum dingin. Dengan senang hati. Aksi nyata, serangan malam hari. Dina terbangun di tengah malam oleh suara keras dari luar. Andre yang menginap di rumah dinas berlari masuk ke kamar Dina. "Dina, ada yang mencoba masuk," katanya. Napasnya terengah-engah. Pak Herman dan tim keamanannya segera bergerak. Dari kamera pengawas, terlihat 2 pria bertopeng mencoba memanjat pagar belakang. Alarm berbunyi, membuat mereka panik dan melarikan diri sebelum berhasil masuk. Dina berdiri di ruang kontrol bersama Andre dan Herman, menyaksikan rekaman itu dengan perasaan campur aduk. "Ini bukan lagi ancaman kosong," kata Herman. "Mereka siap bertindak. Kita harus meningkatkan perlindungan." Pernyataan berani. Keesokan paginya, Dina mengadakan konferensi pers darurat.
Dengan wajah tegas, ia berbicara di depan media. Saya menerima ancaman. Mereka mencoba menakut-nakuti saya, bahkan mencelakai keluarga saya. Tetapi saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa saya tidak akan mundur. Ancaman ini bukan hanya terhadap saya, tetapi terhadap seluruh rakyat yang menginginkan perubahan. Kata-kata Dina memicu reaksi besar dari masyarakat. Ribuan orang turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan mereka. Tagar Dina untuk rakyat menjadi tren di media sosial, menggambarkan kekuatan solidaritas rakyat melawan kekuasaan gelap. Penyelesaian sementara. Dengan bukti dari kamera pengawas dan investigasi lebih lanjut, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yang menyerang rumah dinas Dina. Dari interogasi, terungkap bahwa serangan itu memang diperintahkan oleh pihak yang terkait dengan Pak Taufik. Namun, ini hanya awal. Pak Taufik dan sekutunya masih bergerak di balik layar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Malam itu, Dina duduk di balkon rumah dinas bersama Andre. Suasana hening, hanya suara angin malam yang menemani mereka. "Dina, kau tahu ini belum selesai kan?" kata Andre pelan. Dina menatap langit, lalu menjawab dengan suara yang penuh tekad. "Aku tahu, tapi aku tidak akan berhenti. Mereka boleh mencoba mengancamku, tapi aku akan terus berdiri untuk rakyat." Andre mengangkat cangkir tehnya, memberikan senyuman kecil. "Kau tahu, kau lebih keras kepala dari yang kubayangkan. Tapi itu sebabnya aku selalu mendukungmu." Dina tersenyum. Meski ancaman masih membayangi, ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Hari-hari setelah ancaman pembunuhan dan serangan di rumah dinas Dina berubah menjadi medan perang yang lebih berbahaya. Perang di dalam sistem. Pagi itu, Dina menghadiri rapat paripurna DPRD untuk membahas revisi anggaran daerah. Suasana di ruang sidang sudah terasa panas sejak ia melangkah masuk. Ketua DPRD, Pak Taufik, duduk di ujung ruangan dengan wajah dingin, sementara beberapa anggota dewan sibuk berbisik-bisik. Dina membuka rapat dengan suara tegas. "Revisi anggaran ini penting untuk mempercepat program-program yang telah kita rencanakan. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin." Pak Taufik tersenyum sinis, lalu angkat bicara. "Dengan segala hormat, Bu Gubernur, anggaran ini tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Terlalu banyak alokasi untuk hal-hal yang, menurut kami, tidak prioritas." Dina menatapnya tajam. "Apa yang Anda maksud dengan tidak prioritas, Pak Taufik? Pengadaan sekolah baru, peningkatan fasilitas kesehatan, atau pemberantasan korupsi yang selama ini menggerogoti anggaran kita?" Suasana langsung memanas. Beberapa anggota dewan mulai menginterupsi, membuat ruang sidang penuh dengan suara-suara keras. Andre, yang duduk di kursi tamu, menatap Dina dengan gelisah. Ia tahu, ini bukan sekadar perdebatan politik. Ini adalah cara lawan-lawannya untuk melemahkan Dina di depan publik. Konspirasi yang terungkap. Sementara itu, di balik layar, tim keamanan Dina bekerja keras mengungkap siapa saja yang terlibat dalam ancaman sebelumnya. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam upaya menyingkirkan Dina. Pak Herman memberikan laporan itu langsung kepada Dina di kantornya. "Bu Dina, ini daftar nama yang kami temukan. Beberapa dari mereka adalah anggota DPRD. Bahkan ada indikasi keterlibatan aparat keamanan lokal." Dina membaca laporan itu dengan wajah serius. "Jadi, mereka bukan hanya ingin menjatuhkanku secara politik, mereka ingin menghancurkan segalanya." Herman mengangguk. "Betul, tapi kita tidak bisa bergerak sembarangan. Bukti yang kita punya belum cukup untuk membawa mereka ke pengadilan." Dina memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Kalau begitu, kita harus main catur. Mereka menyerangku di arena politik, aku akan membalas di sana juga." Perang retorika di media. Keesokan harinya, Dina memanfaatkan media untuk melawan balik. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia membahas ancaman yang diterimanya dan bagaimana upaya reformasinya menghadapi perlawanan besar. Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada saya, tetapi juga kepada rakyat yang menginginkan perubahan. Saya tahu bahwa jalan ini tidak mudah, tetapi saya berjanji tidak akan mundur, kata Dina dengan suara penuh emosi. Wawancara itu langsung menjadi sorotan nasional. Dukungan publik semakin kuat, tetapi juga memicu kemarahan pihak-pihak yang merasa terancam. Pak Taufik yang menyaksikan wawancara itu dari kantornya melempar remote televisi dengan kesal. Dia semakin berani. Kita harus menghentikannya sebelum dia menghancurkan semuanya. Serangan baru, skandal palsu. Beberapa hari kemudian, skandal besar mengguncang pemerintahan Dina. Sebuah laporan palsu muncul di media, menuduh Dina terlibat dalam proyek ilegal. Andre masuk ke ruang kerja Dina dengan tergesa-gesa, membawa koran pagi.
Din, kau harus lihat ini. Dina membaca headline itu dengan hati berat. Gubernur Dina terlibat dalam proyek fiktif 20 miliar. Bukti baru muncul. Ini jelas fitnah, kata Dina melempar koran itu ke meja. Mereka mencoba mencoreng nama baikku. Andre mengangguk. Tapi fitnah ini berbahaya. Media sudah membesar-besarkannya. Kita harus bertindak cepat. Dina segera memanggil tim hukumnya untuk mempersiapkan pernyataan resmi dan tindakan hukum. Dalam konferensi pers yang diadakan sore itu, Dina menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan akan menuntut siapapun yang terlibat dalam penyebaran berita palsu. Namun, meski Dina berusaha menenangkan publik, efek skandal itu tetap terasa. Kepercayaan sebagian masyarakat mulai goyah dan dukungan politik di DPRD semakin melemah. Konflik puncak, upaya pemakzulan. Beberapa minggu setelah skandal itu mencuat, Pak Taufik mengajukan mosi tidak percaya terhadap Dina di DPRD. Ia menuduh Dina tidak kompeten dan terlalu fokus pada agenda pribadinya ketimbang kebutuhan rakyat. Rapat paripurna untuk membahas pemakzulan Dina diadakan dengan pengamanan ketat. Di ruang sidang yang penuh sesak, Dina berdiri di podium untuk membela dirinya. Saya berdiri di sini bukan untuk mempertahankan jabatan saya, tetapi untuk mempertahankan hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berani melawan korupsi dan ketidakadilan. Jika kalian ingin memecat saya karena saya menolak bekerja sama dengan para perampok uang rakyat, silakan lakukan. Tetapi ingat, rakyat tidak akan diam. Pidato Dina membuat ruang sidang hening. Beberapa anggota DPRD tampak gelisah, tetapi Pak Taufik tetap tersenyum dingin di tempatnya. Akhir yang menggantung. Hasil pemungutan suara akhirnya diumumkan. Mosi tidak percaya gagal dengan selisih tipis, tetapi perpecahan di DPRD semakin nyata. Dina berhasil mempertahankan posisinya, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Di malam hari, Dina dan Andre duduk di balkon rumah dinas seperti biasa. Apa menurutmu aku membuat kesalahan dengan melawan mereka? Tanya Dina pelan. Andre menggeleng. Kesalahan? Tidak. Tapi kau memilih jalan yang paling sulit, dan itu membutuhkan keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Dina menatap bintang-bintang di langit, matanya memancarkan kelahan sekaligus tekad. Kalau begitu, aku akan terus berjalan, sampai semua ini selesai. Angin malam berembus lembut, membawa harapan baru di tengah badai yang belum mereda. Dina tahu, konflik yang lebih besar masih menunggu di depan, tetapi ia tidak akan mundur.